Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pira Afriani, NIM 119103253007. Saya berasal dari kelas BK5B, jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Konsentrasi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau. Di video kali ini saya akan mempraktikkan konseling individual untuk memenuhi tugas ujian akhir semester Teknik Laboratorium BK1 yang diampu oleh Ibu Dr. Amirah Diniati MPD Kons dengan Ibu Raja Rahima MPD Kons. Sebelum menyaksikan videonya, saya akan membahas terlebih dahulu apa itu pengertian dari konseling individu. Konseling individu itu merupakan layanan konseling yang diselenggarakan oleh seorang konselor terhadap seorang klien dalam rangka pengentasan masalah pribadi klien dalam suasana tatap muka. Dilaksanakan interaksi langsung antara klien dan konselor, membahas berbagai hal tentang masalah yang dialami klien. Ratna adalah seorang mahasiswi yang sedang berkuliah di salah satu universitas. Ia merasa bingung dan takut menghadapi situasi yang sedang dialaminya itu. Masalahnya yaitu, Ratna ini sulit untuk berkonsentrasi saat belajar. Yang menjadi penyebab Ratna ini sulit untuk berkonsentrasi pada saat belajar yaitu karena lingkungan belajar yang tidak mendukung. Ia mengalami kesulitan untuk mengatasi masalahnya tersebut, dan ia takut jika masa depannya menjadi terbengkalai jika ia terus-menerus berada di kondisi seperti itu. Oleh sebab itu, ia datang kepada konselor untuk meminta bantuan dengan harapan masalahnya tersebut bisa terpecahkan atau terselesaikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Mbak. Ibu, terima kasih. Misi. Ya, Mbak. Silakan duduk ya, Mbak. Ya, Bu, terima kasih. Nama Mbak siapa? Ratna, Bu. Oh, Mbak Ratna. Mbak Ratna rumahnya di mana, Mbak? Saya tinggal di kampung sebelah, Bu. Oh, di kampung sebelah. Sebelumnya Mbak Ratna sudah pernah bertemu dengan saya? Belum, Bu, tapi kenal-kenal begitu aja. Oh, alhamdulillah, berarti sudah kenal juga ya, Bu. Mbak Ratna sekarang sedang kuliah, Mbak? Iya, Bu, baru semester 2. Oh, semester 2. Bagaimana kabar Mbak Ratna? Ya, beginilah, Bu. Ya, sepertinya Mbak Ratna sedang ada yang dipendam ya, Mbak, mendam sesuatu gitu. Maukah Ibu Ratna menceritakannya kepada saya? Saya bingung harus mulainya dari mana, Bu. Mbak Ratna tidak usah khawatir. Mbak Ratna bisa menceritakannya semua di sini tanpa takut masalah Mbak Ratna ini terbongkar kepada orang lain. Saya senang sekali bertemu dengan Mbak Ratna. Tapi mohon maaf ya Mbak Ratna, saya di sini cuma punya waktu 2 jam karena saya nanti ada pertemuan dengan orang lain. Bisakah kita menggunakan waktu ini dengan efektif, Mbak? Iya, bisa, Bu. Baiklah, kembali ke permasalahannya tadi, gimana, Mbak? Sejujurnya saya saat ini sedang mempunyai masalah yang cukup mengganggu pikiran saya, Bu. Mbak Ratna mengatakan bahwa Mbak Ratna sedang menghadapi masalah yang cukup mengganggu pikiran Mbak. Baiklah, jika Mbak Ratna tidak keberatan, cobalah untuk menceritakan permasalahan itu pada saya, Mbak. Sejujurnya saya bingung, Bu. Saya bingung harus mulai menceritakan permasalahan ini dari mana. Karena permasalahan ini sudah berlarut beberapa hari ini. Emang masalah tersebut sudah berlangsung beberapa hari? Pasti Mbak Ratna sekarang merasa tidak nyaman. Iya, Bu, betul. Memang itu yang saya rasakan selama ini. Saya bisa mengerti bagaimana perasaan Mbak Ratna. Oleh sebab itu, cobalah Mbak Ratna menceritakannya kepada saya yang menjadi persoalan hingga Mbak Ratna menjadi seperti ini. Begini, Bu, saya merasakan kesulitan dalam belajar. Akhir-akhir ini saya kurang konsentrasi. Bahkan minggu lalu nilai ujian saya jelek, Bu. Lalu bagaimana? Saya benar-benar merasa bingung. Terkadang saya juga malu pada teman-teman sekelas saya, Bu. Kalau boleh saya tahu, apa yang menyebabkan timbulnya perasaan seperti itu dan malu terhadap teman-teman, Mbak? Saya malu karena keadaan saya. Terkadang saya merasa kecewa dan bingung terhadap diri saya sendiri. Hari ini saya mendapatkan nilai yang jelek, sedangkan teman-teman saya mendapatkan nilai yang bagus semua. Lalu jika Mbak Ratna merasa bingung dan kecewa pada diri Mbak sendiri, serta malu terhadap teman-teman Mbak, apa yang biasanya Mbak Ratna lakukan? Saya lebih banyak di kelas. Saya merasa minder dengan teman-teman saya yang prestasinya sangat bagus. Terkadang saya juga sering melamun sendiri, Bu. Saya sangat memahami bagaimana perasaan Mbak Ratna sekarang ini.
Tetapi apakah dengan Mbak Ratna menjauh dari teman-teman dan hanya terdiam di dalam kelas menjadikan perasaan Mbak Ratna menjadi lebih baik? Tentu saja tidak, Bu. Saya merasakan takut jika saya tidak dapat menyeimbangi kepintaran saya kepada teman-teman saya. Dan saya juga takut jika tidak dapat mengikuti materi perkuliahan dengan baik. Baiklah, tetapi sebelum kita lanjutkan pembicaraan ini, jika saya tidak salah dalam memahami permasalahan Mbak, tadi Mbak Ratna mengatakan bahwa Mbak Ratna merasa kesulitan dalam belajar, kemudian baru saja Mbak Ratna juga mengatakan bahwa Mbak Ratna malu terhadap teman-teman Mbak karena khawatir tidak dapat menyeimbangi dan mengikuti materi perkuliahan dengan baik. Sebenarnya yang manakah yang menjadi permasalahan paling penting dan mengganggu pikiran Mbak Ratna? Sebenarnya ya semua, Bu. Karena kedua permasalahan ini benar-benar membuat saya merasa terbebani. Tetapi memang yang paling penting sebenarnya adalah masalah yang berkaitan dengan kesulitan belajar saya. Keadaan ini sungguh membuat saya takut akan masa depan saya, Bu. Saya takut jika tidak dapat berhasil dalam kuliah ini, saya juga tidak ingin membuat kedua orang tua saya kecewa, Bu. Baiklah Mbak, ternyata Mbak Ratna sudah mampu memahami permasalahan Mbak Ratna yang sedang Mbak hadapi saat ini. Iya, saya masih bingung apa yang harus saya lakukan untuk menghadapi permasalahan ini. Sekarang begini Mbak, sebenarnya yang menjadi niat dan tujuan Mbak Ratna itu kuliah adalah untuk belajar atau menuntut ilmu, bukan? Iya, Bu, itu memang menjadi tujuan saya kuliah di kampus ini, menuntut ilmu dan belajar sebagai bekal masa depan saya kelak. Mbak mempunyai niat dan cita-cita yang sangat bagus ya Mbak. Saya sangat senang mengetahui niat Mbak itu. Lalu sudahkah Mbak Ratna memiliki cara untuk mengatasi permasalahan itu? Saya benar-benar masih bingung, Bu. Oleh sebab itu, saya datang menemui Ibu dan meminta bantuan untuk dapat menyelesaikan permasalahan ini. Baiklah Mbak, jadi begini, saya dapat memahami bahwa keadaan yang seperti ini bukanlah hal yang mudah untuk dijalani ya Mbak. Akan tetapi sesungguhnya Mbak Ratna tidak perlu merasa malu dengan keadaan saat ini. Mbak Ratna harus tetap semangat dan memperbaiki cara belajarnya ya Mbak. Kenapa begitu, Bu? Coba sekarang Mbak Ratna pikirkan dan renungkan hal ini bersama-sama ya. Mbak masih diberi kesempatan untuk dapat mengikuti kuliah di kampus. Bukankah itu hal yang sangat luar biasa? Tidak semua orang memiliki kesempatan itu ya Mbak, kesempatan untuk memenuhi pendidikan lanjutan. Banyak anak-anak di luar sana yang ingin meneruskan pendidikan mereka ke perguruan tinggi, tetapi gagal disebabkan oleh banyak faktor. Salah satunya faktornya yaitu faktor ekonomi untuk kebanyakan ya Mbak. Tapi tidak demikian dengan Mbak Ratna. Mbak Ratna masih dapat kuliah dengan lancar sampai saat ini, bukan begitu kan Mbak? Iya, Bu, apa yang Ibu sampaikan itu memang betul semua. Saya yakin jika Mbak Ratna berusaha semaksimal mungkin, Mbak Ratna akan dapat mencapai tujuan dan mewujudkan cita-cita Mbak. Jangan merasa malu dengan teman-teman Mbak. Mbak Ratna pasti bisa memperbaiki prestasi. Teruslah belajar dan biasakan menyesuaikan lingkungan agar dapat berkonsentrasi dengan baik saat Mbak belajar, serta sering-seringlah mengulang pelajaran yang telah diberi dosen pada setiap harinya Mbak. Iya, Bu, mulai saat ini saya akan melakukan seperti yang Ibu katakan. Tapi bagaimana saya harus menghilangkan rasa malu saya dalam bergaul dengan teman-teman saya, Bu? Saya pikir tak ada masalah yang berarti Mbak, karena segala sesuatu tergantung pada diri kita sendiri Mbak. Jika kita mampu membawa diri kita dengan baik, maka semua orang pun akan menerima kehadiran kita dengan baik. Cobalah untuk membuka diri Mbak dengan bergaul kepada teman-teman dan bergabung dengan teman-teman Mbak. Jangan menarik diri dari lingkungan Mbak, karena dengan Mbak menghindar itu tidak akan menyelesaikan masalah Mbak. Baik, Bu, saya akan mencoba untuk melaksanakan saran yang telah Ibu kasih. Ya memang begitu Mbak, segala sesuatu tidak akan ada yang instan, semua butuh proses, dilakukan secara bertahap dan pelan-pelan ya Mbak untuk memperoleh hasil yang maksimal. Iya, Bu, sekarang saya sudah tahu dan mengerti apa yang harus saya lakukan ke depannya, Bu. Memang harus begitu Mbak, cobalah rubah cara belajar Mbak agar setiap belajar dapat memperoleh hasil yang baik. Mulai besok lakukanlah belajar di pagi hari setelah menunaikan ibadah sholat subuh ya Mbak. Karena udara di pagi hari dan suasana di pagi hari itu sangat sejuk dan membuat pikiran kita fresh dan pikiran kita tuh masih segar dan tidak terbebani oleh hal-hal apapun. Iya, Bu, mulai besok pagi saya akan mencoba hal itu. Saya akan belajar di pagi hari karena di malam hari saya sangat sulit untuk berkonsentrasi saat belajar.
sehingga prestasi saya sangat menurun. Yakinlah Mbak Ratna, pasti akan bisa berhasil dan dapat meningkatkan prestasi kembali. Setiap manusia pasti mengalami suatu masalah, tapi jangan jadikan masalah itu sebagai keminderan, tapi jadikanlah suatu cambuk untuk tetap terus maju dan menjadi lebih baik lagi. Ya Bu, memang benar yang Ibu katakan itu. Saya benar-benar sudah mengerti Bu, bahwa saya harus menerima semua dengan ikhlas dan terus belajar agar dapat menggapai cita-cita saya. Syukurlah Mbak Ratna sekarang sudah tahu apa yang harus Mbak Ratna lakukan. Sekarang bagaimana perasaan Mbak Ratna setelah menyampaikan semua permasalahan Mbak Ratna kepada saya? Saya sudah merasa lega Bu. Dengan saya bercerita kepada Ibu, beban saya menjadi berkurang. Saya sudah merasa lebih tenang dari sebelumnya. Alhamdulillah kalau begitu ya Mbak. Apakah ada lagi yang ingin Mbak Ratna sampaikan? Saya rasa tidak Bu. Terima kasih banyak atas nasihat dan waktu yang telah Ibu berikan kepada saya. Saya pamit dulu ya Bu, soalnya masih ada tugas yang harus saya selesaikan untuk besok. Baiklah Mbak, semangat ya Mbak kuliahnya. Semoga Mbak Ratna lulus dengan nilai yang memuaskan. Amin Bu. Kalau begitu saya permisi dulu ya Bu. Iya Bu. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak.